Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan bab 6 mengenai Pancasila sebagai ideologi. Pendahuluan. Pancasila adalah ideologi resmi Indonesia yang menjadi landasan sistem pemerintahan negara dan menyatukan masyarakat yang beragam. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta di mana panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau moral. Oleh karena itu, Pancasila dapat dipahami sebagai 5 prinsip yang menjadi pedoman bangsa. Sebagai sebuah ideologi, Pancasila merupakan seperangkat gagasan, konsep, dan cita-cita mendasar yang menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan sosial dan politik. Merupakan visi atau arah bangsa yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. Masalah yang dibahas, 1. Konsep ideologi, 2. Perbandingan Pancasila dengan ideologi yang lain, 3. Karakteristik dan makna ideologi bagi negara, 4. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pembahasan, konsep ideologi. Konsep Pancasila sebagai ideologi merupakan seperangkat gagasan, konsep, dan cita-cita mendasar yang memberikan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam kehidupan sosial dan politiknya. Pancasila merupakan visi atau arah bangsa yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan. 5 sila Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep Pancasila sebagai ideologi mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai landasan perumusan kebijakan publik, menjamin inklusivitas dan keadilan sosial, memandu proses pengambilan keputusan, menginspirasi dan memotivasi individu dan komunitas untuk bekerja sama menuju tujuan bersama, berperan penting dalam pendidikan dan pembelajaran, memungkinkan peserta didik dan masyarakat memahami dan menginteralisasikan nilai-nilai Pancasila secara terbuka dan inklusif. Kemudian perbandingan Pancasila dengan ideologi yang lain. Berikut beberapa perbandingan Pancasila dengan ideologi lain berdasarkan hasil pencarian saya, yaitu yang pertama, komunisme. Komunisme adalah ideologi dengan menekankan kepemilikan kolektif atas properti dan tidak ada kelas sosial. Sebaliknya, Pancasila mengakui pentingnya hak dan kebebasan individu sekaligus mengedepankan keadilan sosial dan kesetaraan. Lalu yang kedua ada liberalisme, yaitu ideologi yang menekankan kebebasan individu dan pentingnya pasar bebas. Sebaliknya, Pancasila mengakui pentingnya hak dan kebebasan individu sekaligus mengedepankan keadilan sosial dan kesetaraan. Lalu ideologi keagamaan. Ideologi keagamaan didasarkan pada ajaran agama tertentu dan seringkali menekankan pentingnya keyakinan dan praktik keagamaan. Sebaliknya, Pancasila mengakui pentingnya keberagaman agama dan mengedepankan ketuhanan yang Maha Esa dengan tetap menghormati keberagaman keyakinan agama di Indonesia. Lalu nasionalisme. Nasionalisme adalah ideologi yang menekankan pentingnya jati diri dan harga diri bangsa. Sebaliknya, Pancasila mengakui pentingnya jati diri bangsa sekaligus mengedepankan persatuan dan keberagaman dalam bangsa Indonesia. Lalu ada fasisme, yaitu ideologi yang menekankan otoritarianisme, nasionalisme, dan penindasan terhadap hak dan kebebasan individu. Sebaliknya, Pancasila mengakui pentingnya hak dan kebebasan individu sekaligus mengedepankan keadilan sosial dan kesetaraan. Lalu karakteristik dan makna ideologi bagi negara. Yang pertama ada menggambarkan identitas bangsa. Ideologi merupakan identitas suatu bangsa yang membedakan mereka dengan bangsa lain. Ideologi Pancasila merupakan identitas bangsa Indonesia yang dirumuskan oleh Panitia 9 berdasarkan pidato IR Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945. Lalu yang kedua, mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi berperan sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan mereka. Ideologi Pancasila dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Lalu yang ketiga adalah mempersatukan keberagaman. Ideologi memiliki peran dalam mempersatukan
keberagaman yang ada dalam masyarakat agar dapat terbentuknya kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Ideologi Pancasila juga berfungsi untuk menyatukan bangsa Indonesia, memperkokoh dan memelihara kesatuan dan persatuan. Lalu memberikan wawasan dan makna. Ideologi memberikan wawasan dan makna bagi rakyat suatu negara. Ideologi Pancasila memberikan keinginan untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa Indonesia. Kemudian mengarahkan tujuan. Ideologi berfungsi untuk membimbing dan mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuan. Ideologi Pancasila juga berfungsi untuk mendengarkan dan mengawasi keadaan serta kritis terhadap adanya upaya untuk mewujudkan cita-cita yang terkandung di dalamnya. Yang terakhir, untuk menggali nilai-nilai budaya. Ideologi membawa nilai-nilai tertentu yang digali dari realitas sosio-budaya suatu bangsa. Ideologi Pancasila membawa nilai-nilai luhur bangsa dan keagamaan bangsa Indonesia. Untuk masalah yang terakhir, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sering disebut sebagai ideologi terbuka yang artinya merupakan ideologi yang dinamis, mudah beradaptasi, dan dapat berkembang serta berinteraksi dengan perubahan zaman dan dinamika masyarakat. Berikut beberapa ciri dan makna Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama, dapat beradaptasi dengan perubahan zaman. Pancasila merupakan ideologi dinamis yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan, sehingga relevan dan dapat diterapkan pada situasi saat ini. Yang kedua, inklusif. Pancasila merupakan ideologi inklusif yang mengakui dan menghormati keberagaman masyarakat Indonesia, sehingga nilai-nilainya dapat berkembang dan beradaptasi terhadap perubahan zaman, tantangan, dan perkembangan sosial. Yang selanjutnya, yang ketiga, prinsip panduan. Pancasila berfungsi sebagai prinsip panduan bagi bangsa Indonesia, memberikan kerangka bagi perumusan kebijakan publik, proses pengambilan keputusan, serta pendidikan dan pembelajaran. Yang keempat, sumber inspirasi. Pancasila merupakan sumber inspirasi dan motivasi bagi individu dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, demokrasi. Pancasila merupakan ideologi demokrasi yang menekankan pentingnya konsensus dan keterwakilan di mana masyarakat adalah sumber kekuasaan tertinggi. Yang keenam, berakar pada budaya Indonesia. Pancasila berakar pada budaya Indonesia, mencerminkan nilai-nilai dan cita-cita bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, yang ketujuh, reformis. Pancasila merupakan ideologi reformis yang terbuka terhadap gagasan dan cara pandangan baru, memungkinkan pengembangan dan peningkatan nilai dan prinsipnya. Kesimpulannya, Pancasila adalah ideologi resmi Indonesia yang menjadi landasan sistem pemerintahan negara dan menyatukan masyarakat yang beragam. Pancasila adalah ideologi unik yang mengakui pentingnya hak dan kebebasan individu, sekaligus mengedepankan keadilan sosial dan kesetaraan. Hal ini menekankan pentingnya persatuan dan keberagaman bangsa dengan tetap menghormati keberagaman keyakinan agama di Indonesia. Pancasila merupakan ideologi terbuka dan dinamis yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan tantangan, sehingga menjadi pedoman berharga bagi bangsa Indonesia. Secara keseluruhan, Pancasila sebagai ideologi mempunyai peranan penting dalam kehidupan bangsa Indonesia, memberikan pedoman dan arahan bagi masyarakat Indonesia dan dalam beraktivitas dan berinteraksi sehari-hari. Keterbukaan dan kemampuan beradaptasi Pancasila menjadikannya sebagai ideologi yang unik dan berharga bagi bangsa Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.